Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 kelas C, kelas AB 2C. Jadi kita bakalan podcast nih. Nah, narasumber kita sini ada Praditya Satya. Assalamualaikum, nama saya Praditya Satya Ramdhani. Salam Selanjutnya, kenal. Nama saya Faik Ali Rosista. nah segmen kali ini nih kita bakalan tema podcast kali ini kita bakalan membahas tentang bahayanya zina. Zina Gila. parah banget ya. Iya sih. Zaman sekarang Gino udah Parah lah. Parah ya. kan sudah dinormalisasikan sih. Kalau zaman sekarang. Zina Oke. tuh menjadi tren sekarang zina tuh. Menurut lu berdua nih, Hmm. apa definisi dari zina? Boleh dari saudara Faik dulu. Oke. Menurut dari saya sendiri sih, zina itu ya perbuatan yang sudah dilarang oleh agama seperti zina juga gak selalu tentang bersentuhan, bisa juga dari Melihat gitu-gitu ya. dari melihat itu. Berbicara juga. Zina tangan, mukul kan gak bisa itu. Zina Zina- kaki, langkah yang hal-hal yang buruk. Banyak zina tuh sebenarnya. Iya. Zina telinga Kayak mendengar gibah kayak gitu bisa jadi. Zina mata melihat cewek-cewek di TikTok tuh. Dan juga zina mata juga bisa jadi saling tatap-tatapan gitu Tuh. bisa. Terus dari Ngeliat belahan-belahan wanita. dari segi bersentuhan juga ya itulah seperti halnya orang pacaran lah. Berarti pacaran termasuk zina ya? Termasuk zina. Karena sudah bersentuhan dengan yang bukan mahram. Cuman saya mendengar bahwa zina itu adalah seperti memasukkan pedang ke dalam sarung. Maksudnya apa tuh? Berarti kalau misalnya saya belum melakukan begitu-gitu, berarti saya belum termasuk zina dong? Apa gimana? Soalnya saya pernah mendengar zina itu pedang dimasukin ke dalam sarung. Jika belum masuk, betulnya dia tuh belum berzina tapi mendekati zina. Gimana? Jadi gini, dalam surah Al-Isra ayat 32 yang bunyinya itu wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sabila, di mana di sini tuh Allah tuh melarang buat mendekati. Sekedar mendekati aja itu dilarang sama Allah gitu. Nah dari situ juga udah bisa disimpulkan lah, dari bersentuhan saja sudah nggak boleh, apalagi ya sudah melakukan hal seperti itu. Kenapa zina itu dilarang sih? Kalau dilarang itu kenapa? Karena ya kita tahu hasil akhir dari icik-icik apa sih? Karena zina itu termasuk perbuatan setan ya. Ya, Seton. kita pakai itu aja deh logika analoginya. Akhir dari icik-icik di luar nikah itu apa sih? Icik-icik tuh gimana tuh maksudnya Mas Dila? Icik-icik. Berhubungan badan. Oh, Nah, icik-icik. Ya contohnya kayak hamil di luar nikah gitu. Melakukan icik-icik terus belum menikah tidak ada duit, hasilnya anaknya dibuang. ya itu. Diaborsi. Kan banyak tuh di Indonesia tuh kayak gitu. Dijual. Iya. Perbuatan Saiton. Iya. Udah zina, icik-icik, Anaknya hamil, dijual, anaknya dijual, dibuang, diaborsi. Aduh. Padahal kan anak itu kan termasuk anugerah dari Allah, Ya. rezeki dari Allah. Kenapa dibuang gitu? Itu dia. Berarti Itu emang salah cuma satu karena nafsu doang itu. dampaknya. Nah, Allah itu nggak ngebolehin kita ngedeketin. Yang ngedeketin itu contohnya kayak pacaran gitu-gitu. Tuh. Nah, nih kita langsung ngomong nih. Kalau kita dengar kata zina, seringkali orang itu langsung mikir ke hal paling jauh, seksual. Ternyata dalam zina, cakupan zina itu seberapa luas sih? Yang lu bilang tadi ya, kalau gitu ya. Ya seperti yang dibilang tadi, dari zina mata, zina Zina mata, zina tangan, zina kaki, zina telinga. Nah, zina kaki itu seperti apa tuh Mas Dika? Zina kaki itu seperti contohnya nih, kita melakukan kaki ini yang mendekati yang haram-haram lah, yang mendekati hal syaiton. Contoh nih kaki, bukannya kita ke masjid, ke bar, ke klub, kita minum, mabok, ujung-ujungnya begitu sama cewek ujung-ujungnya. Iya, oke yang buruk-buruk lah, buruk rupa lah. Zina kaki tuh. Kalau zina tangan tuh kan kayak mukul, nampar, lagi dipukul. Parah tuh juga tuh. Kita kan generasi muda, Gen Z. Yoi. Apa tantangan terbesar nih buat kalian Gen Z ini yang tanpa sadar tiba-tiba melakukan zina kecil gitu? Kayak misalkan
megang tangan cewek atau apa gitu-gitulah. Gua Mas Baik, Apa yang ngebuat kalian tuh wah susah banget nih di zaman sekarang nih gitu. gimana ya? Soalnya kita buka HP dikit nih, buka sosmed ada aja Ada tuh. aja. Cewek goel-geol gitu Ah. di sosial media. Terus juga jangankan kita buka sosial media, kita jalan ke satu tempat pasti ada aja perempuan yang tidak yang memakai busana yang kurang lah, yang nggak masuk logika lah, yang baju anak TK dipakai sampai pusarnya kelihatan, Widih. sampai maaf nih payudaranya juga, wah itu termasuk zina mata Goel-goel juga ya. tuh, goel udah. Iya, aduh. Sampai apa lagi? Coba Mas Baik. Dari ya seperti sama aja sih yang tadi disebutkan Mas Dika tadi. Ya dari hal-hal kecil ya tadi ya, zina mata juga bisa kayak kita melihat seseorang yang buka aurat gitu baik di sosial media ataupun di langsung lah, kita melihat secara langsung. Terus juga bisa ada zina lisan atau mulut, yaitu Betul. kita kayak mengeluarkan kata-kata yang mengundang syahwat ataupun yang ada unsur maksiatnya. Contohnya apa tuh Mas Baik? Aduh, kalau zina lisan ya, Kayak bikin contoh ya, cewek gitu sih juga sih. itu bisa Gitu, jadi, bisa Jadi masuk itu. Cewek berapa nih cewek ini sejam gitu contohnya ya. bisa Kelakuan siapa itu ya? Wah, ya kita nggak Iya, boleh tahu. Nah, terus juga ada zina telinga nih. Zina telinga kayak kita tuh mendengarkan sesuatu yang diharamkan lah, kayak Betul. mendengarkan Desahan perempuan ya. bisa. Cuma terus juga ada lagi kita mendengarkan obrolan orang-orang yang istilah katanya obrolan orang cabul lah. Ya, pokoknya mendekati yang buruk-buruk lah gitu. Iya. Negatif-negatif. Dengan mendengarkan itu juga termasuk zina telinga sih. Tuh. Nah nih, kenapa tadi kan gue sebut nih, Allah aja jangan menyuruh kita jangan mendekati, jangan mendekati zina. Menurut lu berdua nih, kenapa cuman jangan mendekati gitu? Ya. Kenapa kagak jangan melakukan? Kenapa harus jangan mendekati? Karena kita sebelum melakukan pasti kita mendekati. Ah. Contoh, misalnya kita pengen ngambil minum, ya pasti kan kita mendekati dulu, baru kita melakukan ngambil. Nah seperti itu, sebelum kita melakukan zina pasti kita mendekati. Contoh, tadi icik-icik. Sebelum melakukan kita mendekati, contohnya kayak kita mungkin tadi zina mulut gitu, contohnya zina mulut, kayak sayang kita ini yuk, gini yuk, tuh kan bisa juga. Terus zina tangan, kita ngechat cewek nih di WA nih, udah lama nih nggak ini nih, kayak gitu bisa jadi. Kayak ya karena dari itu tuh pasti melakukan biasanya, dari mendekati terus ke melakukan. Makanya Allah tuh melarang kita untuk mendekati itu, takutnya kita kebawa kan, terbawa arus, terus kita sudah melakukan itu, terus amit-amitnya hamil gitu. Aduh. Siapa yang nggak pusing? Orang tua pusing, kita pusing, Allah juga pusing punya hamba kayak begini. Terus ya kita juga jarang mendekati ya, seperti yang dikatakan Mas Dika tadi ya, karena kalau kita udah pengen mendekati itu, kita pasti bakal terjerumus ke yang namanya melakukan itu sendiri. Betul. Jadi ya sebisa mungkin jangan sampailah kita mendekati zina itu sendiri. Susah ya berarti ya. Iya. Zaman Hawa sekarang nafsu mah itu susah dikendalikan. Gen Z zaman sekarang 2026, anak TK, anak SD juga udah banyak yang nggak begitu. Aduh. Ada om-om yang 40 tahun berzina sama anak yang di bawah umur, kan banyak berita gitu. Iya. Anak di bawah umur sudah melakukan hal-hal negatif. Nih, kan banyak nih zaman sekarang kayak orang pacaran itu udah dinormalisasi atau melakukan maksiat itu masa aman-aman aja tuh. Sebenarnya dampak yang dirasakan itu ketika udah mendekati zina atau udah ngelakuin zina itu apa sih? Contohnya? Contoh dampaknya ya kayak misalkan karena udah kita sering ngelakuin ini jadi oh ya udah ini mah biasa aja gitu. Pacaran contohnya gitu. Ya cuman kenapa pacaran itu sudah dinormalisasikan? Karena mungkin
tergantung orangnya juga sih sebenarnya. Ada emang orang yang di pacaran emang buat apa namanya? Cuman buat apa sih? Eh, Sekedar kenal lebih dalam. Enggak ah, sekedar emang buat nafsu doang gitu, atau emang supaya ada teman ngobrol, atau ada emang buat temen tugas segala macam, sudah banyak. Cuman rata-rata zaman sekarang ya pacaran udah pasti berzina sih. Ya kenapa? Soalnya dari teman saya pun juga, bukan teman saya sih. Ya saya ngeliat di sosmed aja gitu. Orang pacaran kayak sudah tidur berduaan, Tinggal living bareng. together gitulah. Tinggal bareng. Di hotel, di rumahnya sendiri gitu kan udah dianggap normal gitu. Padahal kan nggak etis aja. Tahu siapa yang broy gitu. Lu siapa? Lu belum nikah udah berduaan gitu. Cuman kan mungkin si Mas Baik ini memang pacaran tapi dia tidak mendekati zina. Dia hanya alhamdulillah. apa sih namanya? Hanya buat sekedar teman saja gitu, buat ngabarin segala macam, ngabarin buat sorry, nemenin tugas gitu. Mungkin seperti itu Mas Baik ya. Oke, tadi kan ngomongin eh semacam dampak. Nah, ini dampak jangka panjang yang bisa terjadi buat keluarga, buat apa gitu, misalkan karena hamil di luar nikah atau apa. Sebenarnya kita itu ada film ya, namanya itu apa? Dua Garis Biru. Nah, Hmm. dampaknya kelihatan banget tuh. Oke, Berarti tadi pertanyaannya dampak Jangka panjangnya. jangka panjangnya buat keluarga gitu. Oke, Misalkan buat keluarga. anaknya jadi nggak Oke. punya bapak, atau bapaknya karena nggak tanggung jawab atau gimana gitu. Oke, untuk jangka panjangnya pacaran nih. Ah, udah ngelakuin cicik-cicik. Udah, Ah, jangka panjangnya itu yang pertama pasti kalau misalnya masih sekolah ya, dia putus sekolah. waduh itu Putus sekolah udah karena udah punya anak, punya anak kan ya. ngapain sekolah gitu. Alhasil kerja kan, kerja. Terus jangka panjangnya lagi dia misalnya belum punya pekerjaan atau dia baru lulus sekolah, terus dia ada icik-icik, punya anak. Alhamdulillahnya mungkin nih anaknya itu nggak diaborsi atau nggak dibuang gitu. Iya. Terus dia otomatis pusing juga tuh dia, baju kayak buat sandang, pangan, segala macam. Nih ntar anak gue kasih makan apa, sedangkan gue nggak kerja gitu jangka panjangnya. Ntar bingung segala macam, juga anaknya sakit butuh biaya rumah sakit juga, belum istrinya buat makan, buat baju, buat tempat tinggal segala macem. Itu sih jangka panjangnya. Jadi pusing sendiri. Emang enak di awal doang, manis di awal, tapi malah kedepannya yang susah kan. Kalau kita sudah mungkin udah kerja gitu, kita kan nikah ya punya penghasilan lah, duit ada, anak makan, istri sehat, pakaian ada gitu. Itu kalau dari saya sih begitu. Di sisi lain juga dari anak hamil di luar nikah itu sendiri tuh, anak itu sendiri pun di saat sudah beranjak remaja ataupun dewasa, anak itu sendiri itu pun akan malu dengan hal-hal yang sudah dilakukan Oleh bapaknya ya. iya, oleh orang tuanya sejak dahulu. Nah, semisal pun orang tua tersebut tuh gagal kayak memfasilitasi anak tersebut, tuh ada contoh-contohnya di ya seperti di Kehidupan nyata gitu. kehidupannya pun juga ada, kayak yang di biasanya di lampu merah juga ada tuh yang Tuh. sampai Jualan tisu ya. iya, jualan tisu, bahkan menyuruh anaknya pun ikut mengemis juga ataupun mengamen. Nah, dari situ juga kan kayak dampak jangka panjang juga dari situ, kasihan di anaknya juga sih. Dan juga anak di luar nikah itu eh dia itu nggak bisa dapat hak waris dari bapaknya. Betul. Dan juga dia nggak bapaknya itu nggak punya kewajiban buat menafkahi anaknya, walaupun di bapak ini bapak biologis gitu, cuman karena dilakukannya di luar pernikahan, jadi eh, dia itu nggak bisa, dia bisa ngasih nafkah cuman bukan kewajiban dia, dan saat-saat dia mau kabur pun sah-sah aja menurut agama. Dan juga apa lagi, Namun ya menurut hak asasi manusia juga nggak cocok sih buat Iya. gitu aja sih. Jatuhnya anak haram gak sih kalau kata orang-orang tuh? ya Menurut orang-orang sih Katanya sih haram, gitu ya, cuman anak haram. cuman ya enggak.
agama Itu Islam mungkin juga nggak ada anak haram. dampaknya secara psikologis buat anak di masa depan itu bisa dikata-kata anak haram gitu. Karena dia lahir di luar nikah gitu ya. Nah, Iya. cuman anak misalkan nih anak cewek pun kalau nikah itu nggak bisa diwalin sama bapak biologisnya gitu. Jadi harus pakai wali di KUA gitu-gitu atau dari omnya, Bisa, kakeknya bisa. gitu. Karena di luar nikah. Jadi dampaknya itu yaitu buat anak yang paling banyak tuh malah Anak ya. anak dampak Lebih ke anak negatifnya. sih. Dan juga cewek. Soalnya cewek itu pertama aja hamil. Kalau lakinya nggak bertanggung jawab, kabur. Terus habis itu apalagi dia harus putus sekolah. Masa hamil hamil sekolah gitu kan gak enak Iya kan ya. nggak enak. Iya. Aneh aja gitu, anak sekolah kok udah hamil gitu. Janggal. Kan yang lain teman-temannya udah kuliah atau lagi pada kerja aja lagi ngebopang anaknya, padahal umurnya masih muda gitu gitulah. Oke, itu tadi dampak secara lingkungan sosial. Itu lu berdua punya cerita-cerita gitu atau apa? Atau nggak ada nggak mau diangkat cerita? Kan teman sekolah pernah ketahuan nyata udah hamil waktu masih sekolah gitu. Nggak ada ya? Mungkin Mas Faik ada? Dari saya sendiri sih nggak ada sih. Nggak ada. Kalau di Sejauh gua ada satu. Apa tuh Mas? Mas juga. Sejauh ini sih nggak ada, cuman kayaknya sih ada. Waktu lagi SMA, gua apa satu kelas sama dia gitu. Ini satu kelas nih cowok apa cewek? Cowok, Cowok. cewek. Cewek. Nyata dia itu hamil di luar nikah sama cowok di luar sekolah gua lah. Nyata selama 4 bulan itu dia itu lagi hamil dan yang lain kagak ada yang tahu, nggak ada yang sadar nyata lagi hamil gitu. Terus Tiba-tiba aja ketahuannya tuh keluar, di bulan keberapa tuh ketahuannya? tiba-tiba keluar dan saat keluar ternyata lagi hamil. Udah 7 bulan. Keluarnya Keluar maksudnya sekolah. Udah keluar sekolah. Oh. Ketawanya pas dia udah keluar sekolah gitu. Itu keluar sekolah tuh udah termasuk apa? Dalam arti udah lulus apa emang Belum. masih? Oh belum. Masih kelas 2 itu. Kelas SMA. 11. Ada lagi yang kelas 1 SMA. Udah lah gitu. Masih kelas 1 nih, masih muka-mukanya masih imut-imutnya gitu. Hamil tuh. Hamil. Apa bener apa aja yang tadi gue ngomong kan? Iya. Sekolah ada aja. Gitu. Oke. Kalau gue juga sebenarnya ada cerita, cuman dari temen gue gitu, bukan dari apa? Jadi temen gue tuh cerita ke gue kalau temennya itu bukan hampir sih, sudah melakukan tapi belum hamil gitu. Jadi saat di sekolah itu ada sekolah di daerah Depok. Siapa? Ada salah satu sekolah di daerah Depok ya, saya nggak mau sebut nama sekolahnya apa. Jadi teman saya itu cerita, ini dari kelas 10 atau kelas 11 saya lupa, intinya dia itu sedang apa kata dia tadi, apa icik-iwir apa Iya. icik-icik. Icik. Jadi awalnya dia di perpus guys, di perpustakaan gitu kan. Di perpustakaan itu di library itu kan kayak ada sekat-sekat gitulah buat buku-buku. Ada kakak kelasnya datang lah gitu buat ngadem. Pas lagi nyari buku tiba-tiba dia mendengar suara keplak-plak tuh kan, orang pasti bingung tuh suara apa kan. Iya. Nah ternyata sedang lagi icik-icik satu pasangan itu, makanya itu tidak boleh mendekati zina atau pacaran, pasti juga kayak begitu tuh di sekolah aja begitu, icik-icik. Untung langsung digepin, woi lo. Tapi setelah kejadian itu dan dia tidak apa sih namanya, tidak belajar dari kesalahan itu, tidak apa sih Tetap dilakukan lagi. tapi dari tempatnya itu di toilet. Aduh. Di toilet dengan orang yang sama, dengan pasangan yang sama, dia melakukan icik-icik lagi di toilet, yang dimana toiletnya itu tuh tau gak sih pintu yang kaca, jadi toilet yang Ya. kaca-kaca burem-burem gitu. Iya. Jadi pas kakak kelasnya ini pengen ke toilet, nah dia itu melihat ada kepala yang bersender di kaca. Padahal kan kalau lagi itu kan dia pasti duduk di apa namanya,
di WC WC, gitu, iya, lagi apa, jongkok iya. lah apa dia apalah. Ini dia berdiri di situ. Dia ketok dong. Tok 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 tok. Nah, dijawab, sabar lagi Oke, ditungguin, tapi nggak keluar-keluar nih. Alhasil dipaksa disuruh keluar. Nah, yang pertama si cowoknya nih keluar nih. Lu ngapain? Lagi Oh yaudah, pas si kakak kelas ini masuk ke dalam kamarnya, ceweknya ngumpet di balik pintu ya guys ya, dan orang itu lagi. Alhasil dia dicepuin ke kepala sekolah. Tapi tau gak dicepuin diapain? Apa? Lu SPK diapain? Apa? Nih, dia ketahuan icik-icik, kita kasih tahu ke kepala sekolah Oh, terus diapain? expect-nya diapain? Hmm, Dikeluarin atau didiamkan di rumah? diskors ya. Dia diskors. Menurut saya sih ya pasti dikeluarin sih, karena Iya, itu iya. udah Udah sangat keterlaluan ya. Melakukan keterlaluan itu juga di sih. Apalagi udah 2 kali udah tuh. berlebihan juga sih Iya. sampai kayak gitu sih. Faktanya tidak dia apa-apain guys. ya itu mah di luar konteks ya. Itu politik persekolahan. Kepala sekolahnya oyot. Oh, ya Jatuhnya udah. oyot. Makanya Itulah kita tidak boleh Setelah itu mendekati. ada Betul. dampak sosialnya gitu. Mereka dikucilkan atau Betul. gimana? Dikucilkan. itu sanksi sosial sih udah pasti. Dikucilkan. Kayak dikucilkan itu karena apa? Karena dia sudah melakukan tindakan asusila tapi dia itu tidak diapa-apakan oleh sekolah. Contohnya kayak pilih kasih gak sih kepala sekolahnya? Ya. Mentang-mentang si perempuannya ini adalah bisa dibilang dekat sekali oleh kepala sekolahnya karena kepala sekolahnya itu perempuan. Jadi alhasil dia tidak apa-apain, yang ada dikucilkan oleh teman-temannya. Lu kok nggak dikeluarin sih, lu nggak adil banget sih ini lu seperti itu guys. Oke, jadi intinya kita nggak boleh mendekati zina sih. Betul. Jadi, karena ya walaupun gak semuanya seperti itu, cuman ya kalau udah mendekati zina ya sudah pasti arahnya nanti ke situ. Udah pasti. Gue yakin udah pasti. Udah pasti. Makanya guys, stop mendekati zina, oke. Mendekati loh. Jangan mendekati. Baru mendekati loh. Belum melakukan. Belum. Aduh. Udah bahaya, udah Bahaya, bahaya. Oke, jangan mendekati aja pokoknya. Apalagi nih, mungkin kalian emang berpacaran itu emang tidak ingin melakukan suatu hal yang di luar expect gitu. Contohnya kayak icik-icik gitu. Pasti kalian mikir kayak, yaudah sih gue pacaran cuma buat nugas, buat temen cetan doang, buat temen jalan doang. Mungkin kalian berpikir kayak gitu. Tapi di mana contohnya nih pasangan ini sedang lagi sama temen-temennya. Dia lagi main, habis itu temen-temennya pada pulang nih dan tinggal sisa berdua doang. Satunya lagi setan di tengah. Pasti dia bakal ngerasa atau ada berpikiran untuk melakukan mendekati hal tersebut. Sepi nih gitu. Awalnya emang megang-megang. Kalau tidak megang-megang dulu mungkin awal-awalnya itu dari mulut. Kayak bercanda kayak ini kayak awal bercanda tuh. Alhasil jadi begitu. Itu biasanya muncul dari awal-awalnya sih penasaran. Nah, makanya itu kita ya hindarilah dari perbuatan kayak gitu sih. Dampak sosialnya juga kita bisa dapat sanksi sosial, diomongin Sudah pasti dapat sanksi sosial pasti sih. ada, pasti ada. Kalau udah kayak gitu juga. Udah ngomongin tetangga gitu kan kayak si Dika noh sama ceweknya udah begini-gini, si Ya, Paik makanya nih begini. itu. Si Paik udah nggak berjaka nih. Gitu. Paik kemarin main di rumah kosong nih sama ceweknya nih gitu misalnya. Aduh, itu dah. Itu kalau abis itu pengen nikah pun rada sulit juga, bisa jadi sulit juga. Kenapa tuh? Karena udah ada omongan. Udah ada omongan. Kalau udah kayak gitu. Cuman kalau mungkin ya dari pikiran gua, misalnya nih orang emang sudah dipandang jelek oleh tetangganya atau teman-temannya karena dia melakukan tindakan tersebut. Tapi kalau misalnya ujung-ujungnya mereka menikah, mungkin ada nilai plus sendiri dari mereka. Kayak oh yaudah nggak apa-apa, ujung-ujungnya mereka nikah kok, akhirnya rumah-rumah juga gitu. Daripada misalnya si A sama si B gitu, dia ketawa melakukan perbuatan yang di luar kepala gitu, kayak icik-icik gitu. Terus di tetangganya tahu misalnya, tadi si A habis gini-gini tahu di rumah kosong atau di mana gitu. Terus ujung-ujungnya diputusin nih atau nggak nikah apa gimana, kan pasti bakal jadi pembahasan lagi. Iya. Kayak itu si Ono pacaran udah begitu ujungnya diputusin juga. Oh, berarti emang menurut lo gitu kan. Iya. Tapi kalau ujungnya nikah pasti kan kayak ada nilai plusnya sendiri gitu. Tanggung jawab sih jatuhnya. Sebenarnya juga dalam Islam itu setelah kita melakukan hal itu waktu semasa pacaran dan kita menikah, dianjurkan buat kedua pasangan ini tetap bertaubat. Betul. Ya seperti ini, sebenarnya semua itu emang perbuatan yang sangat dibenci sama Allah.
Tapi yang harus kita ingat tahu adalah Allah itu sangat maha penyayang, penyabar dan Pemaaf. maaf. Ya. Contohnya ini ada di surah Al-Furqan ayat 70 tentang taubat. Yang artinya itu kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betul. Jadi ya emang seperti yang tadi, walaupun masih ada mungkin dampak sosial, sanksi Banyak. sosial pasti ada. Tapi setelah kita melakukan itu, kita bertaubat, benar-benar bertaubat, pasti eh, Allah itu bakal mengampunkan hal tersebut lah. Apalagi dosa-dosa berzina ini sebenarnya dosa antara besar, cuman dosa antara kita ke Allah, bukan kayak korupsi atau apa, maling, yang dimana kita harus kalau kita pengen dimaafkan oleh Allah, kita harus minta maaf dulu kepada orang yang kita sudah zalimi. Jadi kalau misalkan kalian ada yang merasa seperti telat nih, udah kayak gini, telat gini, udah pernah gitu-gituan, tutup semua aib-aib kita tentang itu, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya dosa-dosa zina itu bukan dosa yang besar, tapi dosa yang gampang lah kalau kita mau dihapus gitu. Allah itu pemaaf guys gitu. Lagian juga kalau kita bertobat kepada Allah itu nggak ada deadline-nya guys. Iya. Nggak ada waktunya. Misalnya kita mau tobat sekarang, tobat. Ya bertobat, tapi bertobat ya sungguh-sungguh gitu. Jangan sampai diulang lah pokoknya. Jangan diulang lagi. Jangan diulangin lagi. Lu mau tobat lagi di mana, jam berapa, pagi, siang, sore, Allah tuh maha mendengar, pasti dia mendengar gitu. Nggak ada tiba-tiba, ya Allah, saya pengen tobat tapi masih jam segini, kan nggak ada gitu, nggak ada. Atau enggak, ya Allah saya pengen tobat, cuman batasnya udah kelar, kan nggak ada gitu. Tobat di mana aja, kapanpun itu, selagi emang kalian berniat dan sungguh-sungguh tuh, Allah pasti bakal ngabulin, bakal maafin, insya Allah. Oke, ini satu pertanyaan terakhir lagi nih. Mungkin udah ada yang melakukan icik-icik atau gitu. Mungkin ada saran dari kalian berdua, apa langkah pertama yang paling realistis? Misalkan kayak semua perbuatan data-data, misalkan dia mungkin lagi melakukan icik-icik, videoin atau apa, kita hapus sebisa mungkin dan lain-lain. Apa langkah pertama yang paling realistis lah, ya, sebelum bertobat atau setelah bertobat? Boleh Mas Baik mungkin bisa menyampaikan. Kalau dari saya sendiri sih ya, Terus dulu. Kan kata Mas Dila ya, saat melakukan icik-icik itu kan divideokan kan. Nah, ya udah langkah paling realistis sih ya, menghapus video-video itu sampai jejak-jejaknya juga lah. Lalu juga ya renungkan perbuatan-perbuatan yang tadi, lalu ya bertaubat sih. Kalau nggak paling realistis menurut saya. Mungkin kalau dari saya, tadi lagi cek-cek direkam gitu. Yang rekam tuh kitanya apa orang lain yang mergokin gitu, lagi kita lagi cek-cek gitu di videonya. Itu kan contoh doang, mungkin dia misalkan videonya udah kesebar kemana-mana, cuman kalau kita ngelihat ini hapus dong, ini aib gua gitu-gitu. Oke. Misalnya gue lagi cek-cek sama cewek gue, contoh misalnya, terus ya saya iseng, saya videoin gitu, dengan alasan buat kenang-kenangan gitu, atau emang buat taruh di galeri saja gitu, atau mungkin saya jual belikan gitu kan. Sudah banyak tuh sekarang video-video syur kayak gitu kan, video-video bokep, bisa dibilang video bokep dan itu ya kan namanya video bokep. Iya. Bener tidak Mas Baik? Bukan terlalu inilah video pornografi lah. Iya, tapi kan pornografi itu kayak lebih terlalu sopan, kan lagi bahas zina kan, zina itu perbuatan haram, udah video bokep. Iya. Nah, contoh video bokep ya mungkin misalnya saya ada kesebar gitu video saya, mungkin langkah pertama
video yang ada di saya atau yang belum saya sebar itu saya hapus terlebih dahulu. Saya hapus benar clear semua. Dan kan jatuhnya jadi jejak digital, ya gak sih? Iya. Jejak digital gak sih? Harus dulu. Oke, misal emang banyak oknum-oknum yang batuk gitu yang susah untuk menghapus video kita gitu. Cuman kalau memang kita sudah benar-benar bertobat bersungguh-sungguh dan tidak melakukan lagi, contohnya kayak siapa sih? Lee Black. Black Ray- Mom. Oh, Real Black Black. Black Lil Black. Ray Black. Itulah pokoknya. Ray Lil Black apa gitu. Ya, Ray Lil Black tuh itu adalah artis bokep dari dari Atris jam, makanya Atris jam. Yang sudah bertobat ya. artis porno gitu. Yang alhamdulillah sekarang sudah bertobat dan masuk Islam tuh. Alhamdulillah. Dari kalau nggak salah dia nggak punya agama kalau nggak salah. Soalnya kan dia Cina ya. Jepang. Jepang ya. Setahu saya tuh dia nggak punya agama dan alhamdulillah dia bertobat dan masuk Islam. Nah terus gimana tuh untuk video-video yang udah pada kesebar gitu di Pornhub dan di segala macam gitu di Twitter. Ya itu biarkan saja. Kalau misalnya kita sudah bertobat dan video itu tetap dikirim oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, jatuhnya dosanya ke orang yang menyebar. Dosa jariah itu. Karena apa? Karena kita dari sendiri sudah menutup aib kita, sudah menghapus akun kita, sudah menghapus foto-foto video kita. Dan tetapi ada suatu orang yang memang ingin tetap nama saya dibikin jelek gitu, walaupun saya sudah mencoba membuat nama saya menjadi harum. Ada saja orang yang mungkin iri dengan saya atau enggak suka saya masuk Islam atau gimana, alhasil dia memposting video-video lama saya ke tahun-tahun berikutnya, alhasil jadi kemakan hoax gitu. Contohnya kayak, ih si Dika katanya udah tobat kok masih bikin video lagi, contohnya kayak begitu. Padahal saya sendiri pun sudah menutup akses itu dan sudah menjauhi perbuatan seperti itu. Dan dosanya tuh ke orang-orang yang menyebar. Ya. Gitu. Soalnya setahu saya itu saya pernah dengar gitu, memang alhamdulillah sekarang itu sudah banyak lah artis-artis bokep atau artis pornografi itu sudah mulai tobat gitu. Alhamdulillahnya seperti itu. Walaupun foto videonya sudah tersebar, sudah di mana-mana, ya sudah. Biarkanlah yang lalu biar lalu dan terus kita sekarang membuka halaman yang baru untuk mendekati sekali. Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Seperti itu. Nah, dari Mas Dilah ada nih Pertanyaan lagi? Oke, mungkin cukup ya, segitu saja podcast dari kita. Banyak insight baru yang kita dapat. Betul. Ya, dengan bertukar pikiran seperti tadi podcast tadi. Ya, sekian saya dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih sudah mendengar. Oh, simpan dulu mungkin ya. Simpulannya ini ya. Dari saya dulu nih mungkin nih. Ya. Oke, mungkin simpulan dari saya itu pertama itu kita jangan mendekati zina. Itu dari saya. Jangan mendekati zina dan boleh Mas Faik selanjutnya. ya pokoknya intinya udah jangan mendekati zina. Intinya itu sesuai dengan topik kita hari ini. Oke, sudah. Mas Dila boleh tutup. Ya. Gua kasih kesimpulan satu kali lagi ya. Oke, boleh Mas Dilah. Jadi di sini tuh video ini untuk pengingat kepada kita, Allah aja udah mengingatkan untuk jangan mendekati zina gitu. Apalagi kalau kita melakukannya gitu. Pokoknya jangan deketin. Dan kalau misal pun kita sudah terlanjur masuk dan melakukan itu, kita diharapkan untuk bertaubat saja. Gitu loh. Oke. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, sekian aja dari podcast dari kami. Mungkin Mas Dila sebelum menutup saya punya pantun kali ini ya. Boleh. Kita lebih fresh aja gitu ya. Iya. Mas Anton pergi ke kutub. Cakep. Terima kasih yang sudah menonton. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokil. Lah balik. Beda satu.